Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauzia dengan NIM 12.171/2022 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mengajarkan contoh soal UAS Kombis ya. Jadi di sini saya menggunakan data sendiri. Di sini ada data penjualan dari tahun 2023 sampai 2024. Nah, ini adalah jumlah yang terjual. Ini adalah rata-rata harga jual. Ini adalah raw materialnya per unit, kemudian direct labor, kemudian overhead juga, CWS per unit dengan caranya itu menggunakan raw material ditambah direct kemudian ditambah overhead. Oke, kemudian operating expense itu dari revenue dikali di sini seharusnya taxesnya itu ini dikali misalnya 15%, jadinya segini, kemudian cashnya itu segini, receivable, payable, current asset, current liabilities, revenue didapat dari ini B3 itu sales unit dikali average selling price, kemudian expense dari COGS ini ditambah dengan operating expense ini, jadi totalnya itu 8 juta segini. Kemudian ini juga COGS itu dapat dari sales volume unit dikali dengan COGS per unit. Dan untuk gross profitnya itu dari revenue dikurang dengan total COGS. Kalau EBIT-nya itu dari gross profit dikurang operating expense. Kalau taxes-nya itu EBIT dikali 22%. Dan net profit-nya itu dari EBIT dikurang taxes 22%. Ratio-nya itu dari ini ini tuh dari cash ditambah receivable kemudian dibagi dengan current liability 9 bagi 100 hasil segini jadi percentage. Dan current ratio itu dari ini current asset dibagi dengan current liability 9 dibagi dengan 100. Lalu kita membuat dashboard menggunakan pivot table. Kita blok dulu, insert, pivot table, new worksheet ya. Ini oke aja. Kemudian kita buat sesuai dengan kita mau. Misalnya itu dari ini aja, revenue dulu. Ini kita taruh revenue di bagian rows. Benar, revenue di values. Kemudian money-nya itu di sini ya. Gini. Oke. Perkiraan begini. Ini nggak bisa ditarik lagi karena ini tuh banyak banget nol. Kalau semisal kalian mau itu nanti kita tinggal
Misal kalau misalnya pilih Januari kita bisa pilih atau quarter 1, quarter 2 seperti itu. Oke. Mana sih tapi? Ya pokoknya bebas ya. Kemudian di sini nih bisa kita atur nih kalau misalnya cuma tahun dulu atau apa sih namanya bahasanya. Ini misal kayak gini. Ini bakal munculnya kalau misalnya paling atas quarter berarti paling muncul itu quarter 1 doang. Kemudian kalau misalnya bulan bakal kayak gini, dimunculin quarter 1 doang. Jadi kita data filternya tadi jangan begini. Oke, itu buat aja Januari. Kayak gitu aja sih. Tapi kita akan nih caranya begini. Tapi kita akan membuatnya itu kita tidak akan pakai quarter. Jadi begini aja. Atau kita membuat lebih pendek. Yang kayak ini, yang kayak tadi. Nah, nanti kita akan mencoba membuat seperti ini ya. Oke, berarti perkiraan hanya 1 tahun aja. 1 tahun. Tidak perlu per bulan gitu, jadi setahun, seperiode. Ya, kita balik ke sini. Kita nggak usah pakai yang banyak-banyak kayak gini. Hapus saja. Ini pokoknya ulangin sampai dia tuh apa sih namanya? Berarti ini ulang aja. Kita balik aja seperti awal. Nah, kita balik ke sini. Woi! Pokoknya kalau misal mau apa sih dibuat per masing-masing ini kan misalnya kita mau buat itu revenue kemarin average revenue. Kalau kita buat average revenue kayak gini, kita salin ini, kemudian kita buat di sini, kita bikin di sini tuh ya. Kita bikin di sini tuh mana sih? Nah, kita bikin di sini tuh bukan sum tapi klik value file, terus kemudian pilih average, terus sini lalu muncul yang begini. Oke,
Dan begitu seterusnya kalau misalnya kalian mau ubah-ubah bisa. Di sini banyak, ada pilihannya, ada sum, ada count, ada average, ada max, banyak dan sebagainya. Kemudian lanjut aja, terserah kalian mau buat apa aja. Tadi kan ada expense, kemudian ada revenue kan ya, expense, ada net profit, cash, receivable, current payable, quick ratio, kemudian current ratio. Ya pokoknya kita buat seperti itu. Sebentar. Oke, ini saya sudah buat sendiri sebelumnya. Ini untuk mempersingkat waktu aja sih. Jadi kalau misalnya mau bikin kayak gini nih, kita bisa buat tabelnya itu kayak gini guys. Ini kita klik lagi, klik table optionnya. Nah ini kalian bisa nambahin values. Nah bayangin kan, jadi saya nambahinnya itu total CPS, gross profit, operating expense, EBIT, kemudian taxes. Oke, intinya gitu. Kita buat ini aja. Ini kita show aja. Oke, lanjut kita membuat dashboardnya. Untuk dashboard dari sini kita bakal ini jadi putih dulu. Lalu kita buat seperti kayak gini ya. Kita usahain buatnya seperti ini. Kalau nggak bisa terlalu naik, gak apa-apa sih. Di sini kita tulis dashboard. Oke. Kita pakainya begini aja tuh. Tulis ketik dashboard. Kita bisa warnain sini. Pilih sekarang mau. Kalau sini oke ini bentar. Lebih sedikit revisi, kita pakai yang ini aja nih, 2 apa sih yang sampai bulan kayak gini. Kita coba buat perbandingan. Oke, ini kita buat yang bagian net profit. Kita buat pivot chartnya. Nanti kalau ini lebih berbentuk ininya bisa lebih berbentuk ya. Coba ya, kan dibandingkan kayak gini, kayak gini. Kemudian ini no fill, kemudian di sini akses hilangnya, kemudian guideline-nya, legendnya juga, kita hide juga yang bagian ininya, hide di sini net profit. Ini di sini kita cari dulu nih tema yang kita mau, tema ini aja kali ya, ini aja. Oke, kita jangan pakai coloran ini. Kita pilih dulu content type, colornya, cara rubah colornya ini. Nah ini aja, warna merah. Kemudian kita ubah lagi nih settingan ini, guideline hilangin, aksesnya juga hilangin.
Jadi gini dong. Oke. Kemudian di sini desainnya yang bagian mobil. Outline. Lihat profitnya. Mungkin kita bisa dilihat lagi perubahan. Ya di sini kita buat ini dulu ya. Marginnya belum ada di sini. Kita buat di sini aja. Daily data. Insert pivot table. Kemudian kita di sini. Table range-nya itu revenue ini pivot chart-nya pilih yang high itu pilih yang aja. Kita pilih salah satu aja. Jadi kita buat di sini pivot chart yang bisa ya sebelum cuma kita buat aja nih berarti maksudnya dari sini berapa karena kalau dari ini gitu. Oke, nah terus segini kan kita langsung aja kita buatin aja chartnya. Oke. Chartnya kita buat kayak gini maybe atau kita cari yang lain change chart type-nya change sunboard sampai ya sunboard bukan yang paling ini jangan kayak gitu deh dari itu ini kita copy kemudian kalau di dashboard kita taruh di sini ini kita just ini udah benar ya semua legendnya bisa kita labelnya boleh oke kita tulis di sini sama seperti ini itu net profit margin jangan lupa ini gini kemudian format sipilnya kemudian ini outline sini jadi oke ini sini backward itu oke mudahan kita lanjut ke bagian yang kita buat harus dulu ini sini oke yang revenue kan expand dulu belum ada jadi saya aja ini kita bisa nanti ini kemudian kita coba expand kita kemudian fill kemudian kita buat chartnya buat chart combine ini dulu seperti ini deh terus ini terus ini seperti biasa kita hitung gitu kita dulu
Ini aja. Aksesnya bisa dibuka. Jadi originalnya ini modal, kemudian kita pilih satu, coba tadi. Lalu kita pilih ini namanya itu access. Kita bisa 22%. Ini segini. Lalu kita membuat untuk si budget golden. Karena ini tadi saya sudah memberikan salsa ke sini. Ini kita sudah belum bisa berikan tapi oke, ini kita gantikan aja motifnya. Kita lanjut ke bagian karena kecil dan yang kecil. Oke, sini kita buat seperti ini. Ini kita mulai kecil ya. Oh ya, kita akan kita cat dulu. Kita cat, adjust dulu. Ini udah oke. Save, open, version, menghapal, bisa tulis. Kita pilih. Kita global dan kita bilang save open kita setelah kemudian lagi kita yes sesuaikan lanjut kita ke bagian kalimat ini kita ke voucher main sama kecil kemudian kita mau dulu aja kita ke bagian hasil deadline formatnya kita mau line kemudian sini kita tulis currently kemudian review stabil kemudian hidupkan text kita copy di sini ini sebenarnya bisa aja sih kita taruh di sini depan mana sih yang sebaik kemudian kita copy aja di sini kemudian copy di situ kemudian ini kalau hasilnya segini disesuaikan. Oke, ini udah. Ini kita pakai tabel yang ini guys. Yang ini sih
Oke, kita bayangkan. Kita bayangkan. Kebenaran magic, suasana sama kemudian ini juga rangkaian efek ini bisa kebenaran. Ini linesnya belum lines. Line outline. Oke. Kurang lebih seperti ini. Kita lihat ini garisnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Organisasi melakukan ini tekan dashboardnya mengambil seperti ini. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.